Kekristenan itu semakin dihambat, semakin merambat. Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam channel Power in the Gospel. Saudaraku, saat ini saya akan membawakan renungan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-9 yang merupakan perenungan warga Gemim di sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 23 sampai 29 Agustus 2020. Kiranya boleh menjadi berkat. Sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tentu kita masih dalam suasana bulan kemerdekaan, yakni HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu kita sepakat bahwa kemerdekaan yang boleh diraih dan dipertahankan sampai hari ini karena ada semangat kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Memang kekuasaan rakyat sangat menentukan berdirinya suatu negara atau bahkan jatuhnya suatu bangsa. Kekuasaan rakyat ini yang disebut demokrasi. Istilah dari bahasa Yunani kata demokratia yang berasal dari 2 kata, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Nah, karena demokrasilah maka Indonesia boleh berdiri sebagai negara merdeka, bebas dari jajahan bangsa asing, karena adanya kesatuan dan persatuan rakyat. Demokrasi sekalipun adalah bahasa dalam dunia politik, tapi juga sering dipakai dalam gereja. Karena kalau dalam dunia politik demokrasi berprinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dalam gereja dipakai oleh orang percaya untuk melakukan berbagai peran di mana orang percaya pergi dan berada, yakni dengan prinsip pemerintahan Kristus seperti dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja memakai demokrasi bukan untuk mengambil alih tugas politik di negara, tetapi lewat demokrasi gereja turut bertanggung jawab lewat jemaat
agar jemaat berdemokrasi dengan benar, menyatakan kemuliaan Kristus dan menghadirkan damai sejahtera di dalam negara. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, orang percaya, gereja akan menjadi teladan bagaimana berdemokrasi yang baik, demokrasi yang santun, bukan demokrasi yang melahirkan demonstrasi yang anarkis. Nah, saudara, perenungan kita di saat ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini adalah lanjutan kabar baik yang disampaikan oleh Lukas di kitab Lukas. Dan surat ini pertama-tama tentu ditujukan kepada Theophilus, dijelaskan di pasal 1 ayat 1. Dan kemudian menjadi penguatan bagi semua orang percaya di bawah kolong langit ini dalam menyampaikan kabar baik tentang Yesus adalah Tuhan dalam tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Karena dalam bersaksi tentang Yesus, orang percaya selalu berhadapan dengan hambatan, bahkan penganiayaan. Khusus bacaan kita di saat ini, di pasal 17 ayat 1-9, memperlihatkan salah satu dari sekian banyak praktek hambatan, bahkan penganiayaan terhadap orang percaya. Memang sejak awal, mulai dari gereja mula-mula, mengalami berbagai hambatan dan tantangan di abad-abad pertama. Praktek ketidakadilan kepada orang Kristen sudah menjadi hal biasa. Sebagian besar dilakukan oleh orang Yahudi yang belum percaya dan orang Romawi yang sebagian besar juga ditunggangi oleh kepentingan orang Yahudi. Bacaan kita menceritakan tentang perjalanan Paulus dalam mengabarkan Injil, dan di sini merupakan perjalanan Paulus yang kedua. Mari kita melihat pembagian ayat-ayatnya. Mulai ayat 1-4 menceritakan tentang bagaimana Paulus dan Silas sampai ke Tesalonika untuk mengabarkan Injil di sana. Tesalonika adalah kota pertama yang menerima surat dari Rasul Paulus. Tesalonika adalah ibu kota provinsi Makedonia, kota yang sangat makmur, khususnya dalam bidang perdagangan. Atas pertolongan Roh Kudus, Paulus boleh mendirikan jemaat di sana, yakni jemaat Tesalonika. Dalam pelayanannya di Tesalonika, Paulus dikatakan seperti biasa menunjukkan sudah menjadi kebiasaan Paulus untuk masuk ke rumah ibadat orang Yahudi atau sinagog. Di Tesalonika, Paulus bersaksi di sinagog selama 3 sabat berturut-turut, berarti 3 kali hari sabat ya saudara. Di sinagog, Paulus menjelaskan tentang bagian-bagian kitab suci. Tidak diragukan lagi kemampuan Paulus dalam hal kitab suci kan saudara, atau pengetahuan Tauratnya. Karena Paulus dari latar belakang keturunan, ia adalah keturunan Abraham, dari suku Benyamin, dia adalah orang Ibrani asli. Pengetahuan Tauratnya pun tidak diragukan lagi, karena dia tergolong orang Farisi di bawah didikan Gamaliel, seorang rabi Yahudi yang sangat termasyur. Bahkan dalam menaati hukum Taurat, dia mengatakan dia tidak bercacat. Itu dicatat dalam Filipi 3 ayat 5-6. Sehingga Paulus punya keberanian untuk mengajar di sinagog. Pengajaran Paulus juga dengan tujuan untuk mengenalkan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama kepada orang Yahudi. Bagian ini khususnya dicatat dalam Yesaya pasal 53, yang dalam kitab Tanak atau Alkitab Ibrani atau perjanjian lama tentang hamba Tuhan yang menderita. Di ayat 3, setelah menerangkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, kemudian ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Nah, dari kesaksian Paulus ini, di ayat 4 membuat beberapa orang Yahudi, orang Yunani Yahudi, bahkan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka menjadi percaya
dan menjadi pengikut Kristus. Ayat 5-9 berbicara tentang respon orang Yahudi yang tidak menerima pengajaran Paulus. Mereka dikatakan iri hati. Karena iri hati mereka berbuat kejahatan. Mereka bekerja sama dengan penjahat, atau kalau sekarang bisa dikatakan preman-preman ya. Dan mereka mengadakan keributan dan mengacau di kota Tesalonika. Inilah contoh demokrasi yang salah, saudara, sehingga melahirkan demonstrasi yang anarkis. Yason atau Yosua dalam bahasa Ibrani adalah salah satu pengikut Yesus di kota Tesalonika yang menampung Paulus dan kawan-kawan di rumahnya, menjadi sasaran demonstran saat itu karena mereka tidak menjumpai Paulus dan Silas karena kemungkinan sudah disembunyikan oleh Yason. Mereka kemudian menyeret Yason dan beberapa pengikut Yesus yang lain untuk dihadapkan ke hadapan pembesar-pembesar kota yang biasa melaksanakan sidang rakyat. Pembesar-pembesar di sini adalah dikenal sebagai politark, sebutan untuk orang-orang sangat berpengaruh yang menguasai kota Tesalonika. Sambil berteriak, mereka menuduh Yason menampung di rumahnya orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia, atau bisa dikatakan sebagai pengikut Yesus. Karena ajaran yang para murid bawa adalah Yesus adalah raja dan mengancam posisi kaisar sebagai raja. Tentu ini adalah hasutan, tuduhan yang tidak berdasar. Karena ajaran kekristenan memang Yesus adalah raja, tetapi kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Meski hasutan mereka sempat menggemparkan pembesar sampai rakyat, tapi akhirnya Yason dan kawan-kawan dilepaskan. Di ayat 9 ditulis setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain. Berarti ada sejumlah uang jaminan yang dibayarkan sehingga mereka dilepaskan. Tentang ini jelas dalam teks Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, saudara, ini pun bisa kita lihat sebagai bentuk pertolongan Tuhan. Tuhan bisa menolong dengan berbagai cara. Nah, saudaraku, dari perenungan di saat ini, mari kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks di mana kita berada, khususnya di negeri Indonesia ini. Yang pertama, Indonesia adalah juga negara demokrasi. Di tahun 2020 ini, kita diperhadapkan dengan pilkada yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti. Memasuki masa-masa kampanye, tensi politik tentu semakin meningkat. Sebagai orang percaya yang ada di Indonesia ini, marilah kita mempraktekkan demokrasi dengan benar, memakai kekuasaan kita, khususnya pemberian suara menurut hati nurani. Jangan terpengaruh, apalagi menjadi pihak yang mempengaruhi orang, menghasut orang, apalagi sudah menyebarkan hoax tentang paslon-paslon karena ingin paslon dukungannya menang. Jangan menjadi biang kerusuhan karena hasutan-hasutan kepada masyarakat. Berdemokrasilah dengan santun dan terhormat. Jangan korbankan nama baik, nama keluarga, apalagi nama jemaat, hanya karena ingin memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dan memakai cara-cara yang tidak terpuji. Orang percaya harus mampu menjadi teladan. Gereja ambil bagian dalam dunia politik bukan untuk mencemarkan iman Kristennya, tetapi justru dengan iman Kristen, dunia politik akan diberi pencerahan agar berjalan ke arah yang benar-benar mendatangkan kesejahteraan bersama di negara atau kota tempat kita berada. Ingat kisah orang Israel di Babel, saudara. Sekalipun mereka buangan di sana,
Tapi Tuhan berfirman dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, apalagi bagi kita yang ada di negara sendiri, kota sendiri, Tuhan menghendaki kita berdoa dan turut mensejahterakan negara dan kota di mana kita berada, bukan menjadi perusuh dan pengacau. Yang kedua, jadilah seperti Paulus dan Silas yang berani bersaksi tentang Yesus Kristus di mana mereka berada. Tentu mereka mampu karena pertolongan Roh Kudus. Panggilan gereja salah satunya juga adalah bersaksi. Gereja pun lahir karena peristiwa ketuangan Roh Kudus. Itu berarti sebagai orang percaya, kita pun sudah menerima Roh Kudus. Biarlah kita semangat bersaksi setiap hari. Jika Paulus dan Silas masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi untuk meyakinkan mereka Kristus adalah Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagi yang punya tugas seperti saya sebagai pendeta atau pelayan khusus, sudah menjadi tugas saya secara resmi bersaksi di hadapan jemaat. Bahkan saat ini saya bersaksi bagi warganet. Kemana kesaksian ini boleh diberitakan dan ditonton. Tapi tugas kesaksian juga bisa dilakukan dalam tugas kerja saudara yang bukan pendeta atau pelayan khusus. Apapun tugas dan tanggung jawab saudara, lakukanlah itu. Nyatakan Kristus dalam pekerjaanmu melalui bekerja dengan jujur, rajin, konsisten, taat aturan, suka membantu sesama, menghormati sesama, jaga kelakuan dan ucapan tetap sopan. Gunakan etika kerja sebagai orang Kristen. Apa etika kerja orang Kristen, saudara? Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga dimanapun ada orang percaya, baik di instansi pemerintahan, di dunia perindustrian, perdagangan, sampai di dunia kesehatan, yang saat ini sementara bekerja keras di tengah pandemi COVID-19, iman Kristen, etika kerja Kristen akan melahirkan kemajuan dan keberhasilan di tiap bidang yang dikerjakan. Yang ketiga, belajar dari Yason dalam kehidupan sebagai sesama orang percaya. Jadilah orang-orang yang murah hati dan suka menolong, apalagi kepada para hamba Tuhan. Yason bukan hanya menampung Paulus, Silas, dan pengikut Tuhan yang lain di rumahnya. Tentu dia juga menyediakan keperluan mereka, tapi juga dia pasang badan, saudara, melindungi Paulus dan kawan-kawan. Miris sekali jika kita melihat sebagai sesama orang percaya di saat-saat ini ada yang tidak saling mengasihi, apalagi satu jemaat lalu saling bertikai, saling menjatuhkan, saling membinasakan. Ingat saudara, kita dipanggil untuk meneladani Yesus yang bahkan memberikan nyawanya untuk pengikutnya. Yesus yang melayani bukan dilayani. Kita pun harus saling mengasihi sesama orang percaya, saling membantu dan saling melayani. Yang keempat, saudara, penganiayaan iman Kristen memang sudah terjadi sejak zaman gereja mula-mula sampai saat ini, di mana kekristenan masih dihambat. Bersyukur kita warga Gemim di Tanah Minahasa bebas-bebas saja menyatakan iman Kristen. Tapi bagi sebagian mereka di daerah-daerah di mana kekristenan adalah kaum minoritas, pasti terus bergumul dengan perlakuan-perlakuan yang intoleran terhadap iman Kristen. Tapi percayalah saudaraku, prinsip para martir, darah para martir telah menjadi benih-benih gereja. Kekristenan semakin dihambat, semakin merambat. Mengapa? Roh Kudus menguasai gerejanya untuk menyaksikan
Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah keyakinan Paulus juga dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11 tertulis, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.